Oke teman-teman, balik lagi ke Pria Buyback. Yo, halo Halo, semua. halo. Halo, Yo, ini yo. episode keberapa Ki? Ke episode ketiga nih ya. Sekarang pembahasannya agak-agak eh, personal gitu ya bahasannya teman-teman. Pizza ya personal. Ini agak berat gitu ya. Kali-kali agak berat gitu. Jangan yang ringan. Gini. Gitu. Oke. Belum. Kali-kali misalnya daging keras Pembahasan. dulu. Gitu. Anjir daging keras. Sorry nih Ki, si Edwin agak-agak rapuh hatinya kalau masalah-masalah personal gitu Ki. Waduh, justru itu yang harus dikali. Hari ini menjadi Sudah di di ujung batang. Kok batang ya? Di ujung batang. Petang. Batang. Di Oke, ujung teman-teman. petang. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang life after college ya. Jadi kita kan bertiga latar belakangnya sama ya. Kita kuliah sama di interior Maranatha, Wih. Bandung ya. Mm-mm. Jadi kita udah beres kuliah kan semua pada mencar tuh. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang Tangerang semua. Nah, gue mau Sedih ya? nanya nih. Sedih sih sebetulnya, tapi ada pengalaman juga sih sebetulnya. Nah, Happy ya? Oke, lanjut. Ki. Aku happy aja. Iya. kan kadang kalau kata orang kan kalau habis kuliah tuh dunia nyatanya tuh baru terjadi gitu kan hari pertamanya setelah udah beres kuliah. Mm-mm. Nah, kalau buat lu sama lu Win sama si Andrew abis lu kuliah gimana pengalaman lu tuh kayak Oke. lu kan sekarang kerja di mana Win? Di Aku- Jakarta ya? Iya. Jakarta, Andrew di Tangerang kan ya? Mm-mm. Sama kayak gue di Ya. Tangerang. Coba kita Aku- share deh maksudnya pengalaman kalian udah beres kuliah tuh ngapain aja Ini, gitu terus. Oke, aku mulai kali ya. Ada Ya, yang mau boleh, aku boleh. ceritain soal ini. Sebenarnya pas udah ngerasa kayak oh udah lulus kuliah nih gitu. Pas udah mau hari pertama yang tadi lu bilang gitu, ternyata aku di PHP Ki. Ternyata ada satu SKS ketinggalan, jadi aku harus ulangin satu semester lagi gitu. Nah, kalau gitu itu ceritanya gimana? Pas lu udah mau ngerasa kayak wah hidupku baru mulai gitu. Ternyata Tidak ditarik bisa. gitu. Masih ada satu ketinggalan boy. Masih ada satu SKS ketinggalan. Itu minus satu SKS apa ya dulu Win lu? Nggak tahu, intinya kan ada empat mata kuliah yang wajib, yang jumlah SKS-nya 4 gitu. Nah, yang satu tuh aku ambil mata kuliah DKV gitu. By the way, kita semua interior gitu kan. Aku ambil mata kuliah DKV. Nah, akhirnya ternyata Ya, minor. mata kuliahnya itu cuma 3 SKS, aku nggak cek gitu. Oh, Anjir. jadi kurang satu SKS karena Iya. untuk memenuhi kebijakan kelulusan dari kampus. Jadi lu harus ngambil satu mata pelajaran lagi supaya jumlah SKS totalnya terpenuhi kan Win jadinya. Ya, jadi selama pas aku tahu kabar itu, lift aku tonjok, guru-guru lewat nggak aku sapa gitu. Kepala sekolah lu sliding gitu ya. Iya, dekan-dekan aku ludahin. Wah, enggak. Gila. Enggak. Kebetulan gara-gara kita lagi ngebahas tentang kuliah, gue mau nge-skip dikit dulu. Kalau misalkan hari ini Bu Lola, Oh iya. apa namanya orang Maranatha kita, orang Orang TU. FSRD, orang TU sudah dipanggil Tuhan. Semoga Bu Lola juga bisa tenang di surga, Amin. bisa duduk di sisi kanan Allah Bapa. Ya, terima kasih buat Bu Lola buat jasa-jasanya di tata usaha FSRD Maranatha. Semoga kebaikannya, semoga semuanya bisa dikenang sama kita sebagai alumni. Oke. Gitu. Amin. Ki, Kasih nulis Bulola. Iya, makasih Iya. Bu Lola. Tapi Ki, aku penasaran satu sih. Sore ini aku nggak bermaksud apa-apa, tapi ya. Ya, Tadi kan lu pas bilang kayak gitu di sebelah kanan. Emang kalau di kiri kenapa? di sebelah sisi, ya pokoknya di sebelah sisi kanan Allah Bapa gitu kan istilahnya kayak gitu. Ya template emang gitu, istilah. lu jangan ngatur-ngatur lagi dong. Enggak, maksudnya kan Temen-temen bingung. beda agama jangan kayak gitu dong Win. Bukan. Maksudnya kenapa harus sebelah kanan gitu? Kalau misalnya Kanan kan baik, kalau kiri setan Win. Oh, kayak gitu ya. Iya, Tuhannya pengguna tangan kanan bukan Oh, kidal. pantesan selama Tapi ini kalau ngegandeng ke kanan makanya bukan kiri. pantesan selama ini mantan aku selalu di sebelah kiri gitu. Parah aja. Nggak tahu aku sorry kan aku nggak tahu, cuman nanya doang gitu. Iya, Aku Tapi ini biar- film- minim filosofinya- pengetahuan.
Filosofinya sama seperti orang di pernikahan, Win. Kalau orang di wedding itu kenapa cewek selalu jalannya di sebelah kanan? Oh, karena cowoknya setan. Salah. Karena ada pepatah ngomong woman is always right. Oh. Di perempuan harus di sebelah kanan. Jadi masak bodoh. gitu. Kanan, oke, kanan. Ya gitu, kayak gitu lah itu mah. Ini aja ya candaan aja. Terus lanjut Win. Iya. Lanjut Win. Mana tuh setelah lu mengetahui realita bahwa hidup lu yang harusnya bebas dari perkuliahan, taunya masih ada setahun lagi nih. Iya, intinya sih setelah dengar itu, habis itu tiba-tiba bangun gedung baru juga gitu. Jadi makin sakit hati aja gitu. Dan lalu ya itu Win. Iya, enggak sih, tapi waktu itu ada satu dosen Pak Rahman, kan kalian tahu juga kan. Nah, dia satu dosen yang benar-benar ngebantuin aku bisa lulus sih gitu. Maksudnya dia tahu aku telat satu SKS, dia bantuin walaupun nggak berhasil ya, walaupun akhirnya satu semester tambahan lagi. Tapi dia ngebantuin semua prosesnya, dia bilang kasih saran mending gini buat surat dan lain-lain gitu. Itu wali lu kan? Bukan, walinya siapa aku lupa. Cuman dia ngebantuin gitu. Nah, itu yang peduli peduli banget sama mahasiswanya gitu. Ya, kalau Pak Rahman denger ini, lu mau ngomong apa, Win? Pak Rahman, I love you so much. Suara tuh Pak Rahman ya. Tapi pikir-pikir nyesek juga ya, maksudnya posisi lu udah beres, ternyata pas lagi pembagian, lu masih kurang satu lagi nih, anjir belum beres gitu kan? Iya, tapi nggak bisa dinegoin gitu Win. Nggak bisa, makanya aku udah sampai bikin surat kemana ke rektor dan lain-lain lah waktu itu. Nah, tapi positifnya sih sebenarnya kayak sama sekali nggak ada kepikiran buat buat santai 1 tahun dulu, kan biasa ada orang kuliah mau santai dulu 1 tahun dan lain-lain. Nah, enggak, ini tuh jadi kayak aku harus lebih lebih, jadi semuanya harus dilebihin gitu karena udah telat gitu. Ya, ambil sisi positifnya aja kalian dari hal itu. Mungkin dari situ lu bisa kenal banyak angkatan bawah juga gitu kan. Bisa lebih mengenal. Iya, tapi angkatan bawah mah enggak ya, waktu itu kayak udah kesal gitu, jadi lebih kayak introvert, diam aja udah gitu. Terus sayang banget itu Win, lu bisa ini juga gitu lah. Iya. Cari link kan. Terus. Setelah lu akhirnya lulus nih, apa yang lu lakuin, Win? Langsung cepet-cepet sih cari kerja, lamar di mana-mana, tapi nggak ada yang terima gitu. Karena lu bodoh ya, Win? Nah, lu jangan gitu dong. Tolol loh, guys. Akhirnya buka usaha sendiri ya Win ya? Iya, tapi akhirnya jadi karena justru pemikiran kita tuh ya, maksudnya kalau gue pribadi ya, kalau misalkan kita keluar kuliah tuh jangan mikirnya kerja di mana kita nih habis dari kuliah beres, tapi mikirnya harus bikin apa nih setelah kuliah. Jadi kita benar. ide gitu loh. Jadi sebetulnya ya kalau gue, tapi kan banyak banget pemikiran orang-orang di luar sana yang mungkin gue harus masuk ke kantor ini, masuk ke kantor itu gitu. Sebetulnya pencapaian setiap orang beda-beda, tapi ya balik lagi kalau gue pribadi sih lebih kayak gue habis beres lulus nih, bikin apa nih gitu. Pas gue lihat, ternyata Edwin bikin F&B gitu kan. Coba ceritain Win tentang F&B lu. Ya, aku balik sedikit dari yang tadi lu bilang ya, kayak kenapa sih banyak orang yang mikir habis kuliah mau kerja di mana sih gitu. Kayaknya emang dari sekolahnya udah dirancang buat kita mikir gitu nggak sih? Habis sekolah atau kuliah kita harus jadi tahapannya emang betul ke situ. Orang harusnya nggak kayak gitu, harusnya kita dididik langsung buat bisnis gitu. Menciptakan sesuatu gitu, apa yang bisa berguna buat orang lain, kan orang banyak gitu kan. Lalu ada pemikiran orang juga yang bilang, kalau misalnya semua orang kerja di Indonesia, yang pekerjanya siapa? Nah, kayak gitu, itu kayaknya jangan gitu. Gitu sih ya. Kalau cerita sedikit soal F&B sih, sampai titik ini naik turun juga sih, kayak banyak yang harus dipelajari lah gitu. Awal mula lu pengen, kayaknya gue buka ini aja deh, buka F&B aja, itu tuh gimana Win? Maksudnya kan dari awal kan lu kan interior kan, terus tiba-tiba jadi F&B tuh gimana gitu? Pikiran aku cuman uang sih. Jadi kalau misalnya
udah pas lagi kerja emang dari awal pikirannya tuh harus ada sampingan gitu. Jadi ada passive income sama yang active income-nya gitu. Tapi sebelum ke F&B itu lu sempat ngerjain interior gak sih sebelum itu? Misalkan ada ngerjain apa gitu, kayak ada pemotongan dari mana gitu, ada nggak? Dikit sih, tapi rata-rata banyak belajarnya dari sana, rata-rata gagal gitu. Ya, Kayak bikin gambar kitchen set, pas di lapangan kitchen setnya kebalik semua gitu. Oh iya? Enggak lah. Masa separah itu? Ya paling kompornya nempel ke atas gitu. Maksudnya kebalik semua tuh HPL-nya di belakang, depannya kayu gitu. HPL-nya dipasang duluan ke semen lalu kayu gitu. Itu bener sih Win, bukan kebodoh lagi. Tolol itu. Iya kan? Tapi terus Win, maksudnya kan sampai sekarang kan lu berarti kan menggeluti di bidang F&B ya Win ya berarti ya. Itu lu gimana rasanya maksudnya? Rasanya menggendut pertama. Susah nahannya kan. Kalau menggendut bukan karena lu bekerja di bidang F&B, karena lu temenan sama gue. Oh iya. Main mulu, makan mulu. Mie Jawa tiap malam. Jawa tiap malam, Indomie terus tengah-tengah malam. Indomie varian baru langsung dibeli. Tapi di F&B lu bergerak di bagian mana nih Win? Kayak barbecue atau misalkan kayak apa gitu, kayak barbecue sih waktu itu. Barbecue ya. Barbecue. Namanya apa tuh? Tapi Q-nya pakai C gitu. Bisa sekalian dipromosiin di sini kan? Oh benar juga ya. Ya kalian pasti semua udah tahu sih, kayak penonton kita juga pasti udah tahu sih. Perlu aku sebutin? boleh. Namanya Babakaran Street. Oh, Babakaran Street yang ada di Mangga 2 itu. Katanya pemiliknya ganteng banget ya itu. Oh itu pemiliknya masih hidup emang. Wow. Enak mulut kau ya. Win, tapi nama Babakaran sendiri itu lu ambil karena apa Win? Itu apakah karena pemikiran tim atau memang dari lu sendiri enak aja nih kayaknya Babakaran gitu? Namanya logonya gitu kan. Dulu lu udah tahu, nggak usah pura-pura nanya ya anjing. kan teman-teman podcast kita nggak ada yang tahu. Itu jadi dari kita mantan. Ya gua nggak tahu nih, coba. Itu semuanya dari mantan gitu. ide logo, nama semua, nah gitu. Thank you, shout out buat Santi. Bukan ya. Santi siapa? Santi. Mau disamarkan ya. Sebut aja Mawar ya. Mawar. Sebut aja Dewi lah ya. Santi Mawar Dewi lah, bertiga. Santi Mawar Dewi. Jadi satu nama tuh, Santi Mawar Dewi. Oke, berarti konsepnya Aice gitu ya, kayak semi Aice yang sekarang ya. All you can eat, tapi beda lah pokoknya lah daripada Aice yang lain. Apa yang beda ini? Yang beda kita jauh lebih mahal. Enggak. Ada promosiin malah menjatuhkan. Enggak, kita terjangkau pastinya. Lalu enak lah, harus coba dulu baru bisa bilang beda gitu. Itu tuh yang kemarin didatengin sama Uya sama Dennis juga kan ya? Sama siapa satu lagi tuh yang ini? Yang Lex. Oh, yang Lex ya, benar. Oh, buat teman-teman yang mau Aice, yang mau Babakaran, ada juga tuh di Gading Serpong, di Mangga 2, semuanya kalian kalau misalnya. Oh, kalau yang di Babakaran sih lebih ke kalau yang di Gading Serpong lebih ke ala carte gitu, makan sendiri. Kalau yang di Mangga 2 baru Aice gitu. Oh, jadi beda ya kalau di yang Gading Serpong mah nggak ada Aice-nya ya? Ya, tapi yang di Gading Serpong adanya ciwi-ciwi. Oh, ciwi-ciwi hits gitu ya. Iya. Bagi yang punya duit lebih, datangnya ke Gading Serpong, Babakaran Street, lebih enak, lebih mahal, tapi lebih chill gitu kan, lebih mahal. Tapi worth it. Gua pernah cobain yang di Gading Serpong sih. Worth it. Ada yang ori, ada segala macamnya, enak bener sumpah. Kalian sebagai teman harus gitu dong.
Iya Iya. dong. Tapi kan Tolong dong. di sini ada ini Win, dapat voucher kan kita gratis Iya makan. di dong, sana. voucher diskonnya tolong dong. Aku ditelepon bentar ya. Ki, tapi ya Ki ya, ini agak-agak kurang ajar sih Ki. Dulu kan, Kenapa? dulu kan gue pernah iseng ya makan di Bakaran Street ya waktu itu ya, tanpa ngajak Edwin. Gue tuh makan sama temen gue berempat waktu itu. Terus makan situ kan gue lumayan kenal sama apa karyawan-karyawan nih ya, karena sering ke situ ya. Terus tiba-tiba gue dikasih diskon 10% tiba-tiba gitu kan. Terus udah GR aja nih. Oh, karena mungkin temennya Edwin kali ya Udah hafal gitu dikasih diskon. Iya, udah hafal terus dikasih diskon gitu kan. Terus setelah gue bayar apa segala macam, pas gue keluar ternyata ada palangnya. Memang everyday diskon 10% anjir. 20 kali. Oh ini gara-gara orang dalam nih dapat diskon. Lagi promosi ternyata, lagi berjuang ternyata dia. Lagi berjuang. Iya, lagi berjuang dong. Ternyata memang lagi berjuang. Itu 20 dulu bukan 10. 20 ya? Oh lebih banyak malah bro. Berjuang cuma dapat 10 ya? Lah, nggak tahu emang kurang ajar kali di restorannya. Kurang ajar berarti itu. Aduh anjir sumpah. Tapi lika-likunya dari interior ke F&B ya Pak Win? Lika-liku perjalanan lu selama lu. Omongan orang ya? Iya. Apa ya? Jadi banyak bingung juga, kadang ini ada, lalu yang satu lagi ada, jadi bingung mau kemana aja gitu. Satu lagi ada tuh maksudnya gimana tuh? Maksudnya misalnya di interior ada yang mau bikin dan lain-lain. Lalu di Oh, F&B jadi- harus dipegang juga gitu. Oh jadi lu jadi bercabang gitu, jadi lu pusing gitu mau mikirin ke A ke B gitu kan? Iya, jadi emang salah satu yang menghambat kayaknya gitu juga gitu. Bener sih, makanya kalau misalkan ada suatu bisnis sebenarnya harus fokus ya. Satu dulu fokus udah jalan, udah autopilot, baru lu ke bisnis lain, harusnya seperti itu sih. Tapi ya balik lagi sih, kalau misalkan lu nge-handle, lu bisa manggil orang, nge-hire orang segala macam ya bisa jalan juga sih dua-duanya. Gaya Erlangga Home Design kan ya. Oh, LLM design agak turun sekarang. Oh, Kan udah autopilot Ki. iya maksudnya Apa? autopilotnya gitu. Oh, nggak autopilot juga, sekarang masih inilah. Cuman karena berkurang jadinya ya agak ini juga. Tapi gue yakin dan percayalah pasti bakal maju lagi gitu. Ya, Wih, amin. Oke, amin. Nah, udah nih Edwin, udah. Wah, ada sharing-sharing apa lagi nggak? Misalkan habis beres kuliah lu gimana lika-likunya selama lu Nggak ada sih, udah kali ya. macam Giliran kalian kali, giliran kalian. coba kalau sekarang Endo gimana nih dulu ngerantau lagi ke Tangerang nih, terus lu kerja gimana nih? Lu kerja di interior kan sekarang kan? Ya, Nah, gua kerja di interior. Jadi kalau tadi Ricky kan bilang ya pertama kali lulus kuliah langsung kayak ini the real world gitu kan, dunia sebenarnya gitu kan. Bener sih, pertama kali gua lulus langsung gua dinyatakan bahwa gua putus sama pacar gua waktu itu. Wow. Aku kenal sih dulu namanya. Mau disebut? Oh, sebut aja. Meong nggak sih namanya? Meong. Meong mah Lucky. Kok Meong? Woi, gak bisa. Kan emang Tadi- lu. Tapi kan ya kan setelah gue lulus kuliah, gue dikasih tahu bahwa kalau misalkan akhirnya kan hubungan gue nggak bisa berlanjut, putus. Terus kayak saat itu bener sih Ki, gue jadi bener-bener kayak oke, gue fokus ke diri gue sendiri aja gitu kan. Terus memang kan gue dari awal gue masuk kuliah interior itu memang gue nggak ada paksaan dari orang tua kan, memang gue pengen milih sendiri. Oh ya, kalau kalian denger episode kedua, gue waktu kecil ranking 1 terus jatuh banget gara-gara main game. Nah, ini tuh justru kebalikannya. Ketika gue di sekolah udah terkenal ranking 2 apa 3 dari belakang gitu ya. Ketika gue kuliah justru gue kayak bounce back gitu loh. Jadi kayak karena ini kuliah sesuatu yang gue pilih sendiri dan gue suka gitu. Intinya karena gue memang pengen ada passion sebagai desainer, gue jalanin itu terus. Nah kebetulan gue beres waktu kita gue wisuda, gue langsung daftar semua tuh ke perusahaan-perusahaan gede tuh, semua hampir Gercep ya langsung ya. langsung 30 hampir 30
30 perusahaan gua Waduh. iniin. Panutan 30 ada feng shui-nya tuh. Enggak iseng aja kayak kebetulan tuh iseng kayak sekitar pas ya. 30-an gitu loh. Yang keterima berapa tuh dari 30 tuh? Enggak terima nol. Nol. Serius no? Sumpah, selama 2 minggu, selama 2 minggu itu nggak ada yang ngabarin gua, baik dari WhatsApp, dari email, dari DM Instagram, itu nggak ada yang nge-reply sama sekali selama 2 minggu. Terus kayak, aduh, kata gua, apa emang gua diem aja ya di Cirebon ya, ini bingung nih, nggak ada yang terima, mau gimana gitu kan. Akhirnya kan untungnya gue punya bekal Indomie. oh ya. Enggak, bukan. Bekal ilmu. Oh, Bekal ilmu, jadi gue kayak iseng bikin sendiri studio kecil-kecilan apa, terus gue nawarin ke teman-teman Freelance, gue. ya. Iya, kayak freelance gitu, kayak lu ada nggak mau kamarnya gue desainin apa yang segala macam gitu kan. Terus dari situ kan gue jadi belajar banyak ya, cara bikin perjanjian kerja sama bagaimana gitu kan. Terus yang tadinya, terus gue jadi bisa bedain tuh kayak, ini bisnis, ini teman gitu kan. Jadi kayak nggak bisa disamain. Jadi kayak banyak belajar dulu tuh di situ tuh. Nah, itu tuh berlangsung sekitar 3 minggu. 3 minggu setelah gue wisuda tuh, gue senganggur-nganggurnya di Cirebon, ya kan. Istilahnya ya cuman bangun pagi, ngerjain kerjaan, main Dota, selesai. Nah, terus nggak disangka-sangka gue tuh nemu ada satu firma lah, satu studio di Apa? Minyak goreng. itu Filma, bodoh. Apa tuh minyak goreng? Filma, Dasar Raihan. firma interior. Jadi kayak studio, Oh. kayak salah satu kantor interior di Tangerang gitu kan. Terus nongol nih di Instagram gua. Mereka tuh nggak lagi nyari desainer. Tapi gua iseng aja. Kenapa ya? Kayaknya gua iseng deh, ini ada emailnya. Gua bahkan ngopi surat lamaran gua. Itu tuh, jadi gua tuh punya surat lamaran ke kantor A gitu ya. Nah, itu tuh gua kopi, namanya masih ke kantor A gitu. Waduh, teledor. Bener-bener sampai ke kantor. Terus gua kan ngakak banget kan. Pas gua kirim paginya, siangnya tuh ditelepon sama dia. Langsung gercep banget tuh. Dibilang salah gitu. Dibilang, iya bodoh banget sih nulisnya gitu. Mau kerja atau mau hina sih gitu. Nah, untungnya mungkin mereka pun paham kali ya, ini satu anak ini tuh lagi nyari kerjaan, mungkin ke kopi lah intinya gitu. Terus akhirnya gue saat itu juga langsung di hire tuh, langsung oke, yaudah yuk kita ketemuan di Jakarta, ntar interview, singkat cerita besoknya gue ke Jakarta. Terus akhirnya keterima tuh gue kerja di sana tuh kan. Keterima kerja di sana. Pokoknya tektokan kayak 3 hari ke depan apa 5 hari ke depan gue udah bisa start kerja lah intinya gitu. Di hari pertama gue masuk kerja, lihat kan tadi 30 kantor yang gue apply, 30-30-nya ngehubungin gue anjir. Saat kantor ya, 30-30-nya. Di saat hari pertama gue masuk kantor itu. Lu ngerobohin gedung. Oh iya. Iya, sebenarnya gue masang bom satu itu. Oh, diancam berarti. Tapi kadang ya, maksudnya ini bukan gimana ya, maksudnya kalau misalkan kita nih ya posisi ada di Jakarta, itu tuh katanya kan kepala naganya tuh ada di Jakarta, jadi otomatis tuh auto, kalau gue pribadi ya, ini kan gue pribadi, auto ada aja gitu rezeki masuk tuh gitu. Mungkin lu juga ngalamin itu, lu ke Jakarta tiba-tiba lu dihubungin sama 30 perusahaan itu kan. Ya. Mungkin terus Berarti kalau yang auranya itu aura kerja gitu kalau di Jakarta kan. Terus berarti kalau yang berarti kalau yang agak terbelakang itu di bagian apanya? Ya. Arah mana nih, pulau mana nih? Ayo mau sebut kemana nih? Arah kanan apa arah kiri nih? Oke, gak jadi. Oke, skip, lanjut dulu. Bahaya banget anjing, gua tahu arah lu kemana, Wen. Nah, terus ketika 30-30-nya itu ngehubungin gue secara bersamaan di hari pertama gue kerja, ya gue sih jawab dengan baik ya, maksudnya ada yang bahkan kayak udah nawarin gajinya dulu di awal gitu kan.
Sejujurnya banyak yang kan gajinya 2 kali lipat dari yang gue bekerja sekarang gitu loh. Tapi karena dia terlalu lama, dan gue nggak suka tuh kalau orang yang kayak istilahnya apa ya, ngegantungin gue lah terlalu lama gitu kan. PHP gitu kan. Ya, jadi gue merasa kayak gak worth it sih untuk pindah sesuatu yang menurut gue tidak melihat gue gitu loh maksudnya. Jadi kayak ya udah gua tolak semua tuh, makanya sampai sekarang pun gue masih bekerja di tempat yang sama. Nah, singkat cerita, gue udah bekerja di tempat ini kurang lebih jalan 6 tahun lah, 6 tahun. Nah, di waktu tahun kedua itu gue sebenarnya udah mau resign udah mau resign. Cuman gue melihat ini kantor nih bukan kantor yang baik, terus kantor yang buruk menurut gue. Nah, kenapa kok pasti kalian bingung nggak sih kayak kok kantor yang buruk kok malah lu mau bertahan gitu kan? Tapi kan lu emang ikutin sengketa gitu kan yang perjanjian. Iya. Yang Lucifer gitu kan dari awal juga. Setan gitu. Iya, pokoknya gue yang buruk-buruk gue ikutin deh pokoknya. Anjir, image gue langsung jadi jelek nih habis ini. Sekte pemuja botol apa kayak gitu. Sekte anjir. Pemuja Rehan habis ini. Pemuja Rehan. Begitu sulit lupakan Rehan. Oke, lanjut lalu. Jadi gini, gue tuh lagi awal gue lulus kuliah, gue tuh udah bertekad bahwa gue mau ngebikin studio interior design sendiri. Nah, berarti kan gue harus latihan dalam tanda kutip sebagai CEO atau bos di kelak nanti kan. Iya, betul. Ketika kantor gue lagi banyak masalah, itu bukannya sedih, tapi gue seneng. Jadi gue bisa belajar masalah-masalah yang gue hadapin di lapangan secara nyata, dan gue bisa belajar tektokan dengan bos gue sekarang nih, cara ngadepinnya bagaimana. Nah, itulah alasan kenapa gue sampai sekarang ini masih bertahan nih, karena sekarang nih lagi kayak di fase yang tadinya gue berada di fase yang baik-baik aja, terus ada di fase tertingginya, sekarang ada di fase terendah. Nah, sekarang ini lagi di fase merubah kembali keadaan menjadi naik lagi nih grafiknya. Tuh, berarti jadi itu ya Dri ya, kalau misalnya semua karyawan gaya lu, banyak perusahaan hancur sih. Perusahaannya disantet biar ada masalah. Bukan itu anjir. enggak dong. Kan gue tidak mendoakan ada masalah. Justru ketika perusahaannya sudah baik-baik saja, gue pasti akan resign dengan baik-baik juga gitu loh. Nah, sambil berjalannya waktu, gue juga bikin studio sendiri nih kecil-kecilan, dan bikin studio kecil-kecilan juga nggak langsung sekali jadi sih. Dulu waktu awal gue bikin sendiri gitu kan, abis lagi bikin sendirian satu orang istilahnya one man show gitu ya, itu rugi ratusan juta bahkan itu ruginya pas lagi sendirian. Terus gue akhirnya sadar nggak bisa one man show, gue dari pasangan kembalin gitu pacar gitu. Nah, gabung dulu sama adik gua, kebetulan adik gua arsitek. Iya. Nah, pas gabung sama adik gua, ternyata bekerja sama dengan orang lain itu cocok-cocokan. Jadi banyak yang maksudnya kalau dari sisi kerja tidak cocok, malah jadi hasilnya nggak bagus kan. Akhirnya, emang sama adek lu emang nggak cocok maksudnya dalam kerjaannya gitu, nggak bareng? Nggak cocok. Jadi waktu itu kita punya idealisme masing-masing dan punya cara kerja yang berbeda. Tapi ketika disatuin tuh bukannya cocok, malah jadinya clash. Itu kan jadi problem kan. Akhirnya gue memutuskan untuk pisah. Jadi diri gue jalan sendiri. Toh kebetulan adik gue kan arsitek dan gue kan interior. Jadi kan bidangnya juga beda kan gitu. Nah, Dulu ini aku udah bilang papa lu ya. Apa? Aku udah lapor ke papa lu. Kalian suka clash, kalian berantem.
Nggak apa-apa dong. Berantemnya karena Gue tahu kok. berantemnya berkualitas anjir, ngomongin itu ini nggak bisa pakai gini, fasadnya nggak bisa kayak gini anjir. Ini HPL tetap harus ada di belakang kayu gitu. Kolomnya nih nggak bisa kolomnya harus bundar nih, nggak bisa trapesium nih. Gila, berantemnya berkualitas ya. Iya, berantem sehat. Terus Ya gitu deh, apa ya sekarang gue punya studio sendiri sama 3 orang, namanya Narasi Ruang Studio atau Naru Studio. Ya puji Tuhan sih ya, puji Tuhan tuh kayak setelah gue punya tim yang oke dan cara kerjanya bilang secara personalnya paling bagus juga enggak, tapi kita tuh bertiga kayak saling melengkapi gitulah intinya gitu. Ini maksudnya kita bertiga podcast atau 3 tim loh? Gua dong. Oh iya, aku salah nangkap. Kamu jangan GR ya. Oke. Aku udah lumayan terharu loh ini. iya. Ya, Pak udah mau dilanjut ya, Win, kayak episode 4 ya, ini lanjut apa enggak gitu kan. Kayaknya berhenti sampai di sini deh Win episode Win. Tapi bener sih, kalau gua ngedenger ceritanya si Andrew, dari setiap grup tuh emang pasti nggak bakal cocok, karena setiap orang tuh pasti punya persepsinya masing-masing, punya argumennya masing-masing. Justru dengan perbedaan itu jadi saling ngelengkapin, malah justru bisa maju bareng-bareng gitu kan. Dan orang bijak yang mau terima semuanya. Ya, orang yang mau terima semuanya itu ya orang harus berbesar hati, maksudnya kayak perlu ini, perlu itu, perlu ini. Mungkin dalam hati kita anjir ini mah nggak cocok, tapi kita harus ngedengerin partner kita yang satunya lagi. Oh, jadi pasti masukin ternyata pas juga. Dan dalam setiap grup pasti nggak ada yang 100% benar-benar klik sih gitu. Partner dimasukin. Mainnya masukin. Iya benar, pasti nggak bakal ada yang 100% klik sih gitu. Pasti ada cekcok. Justru yang dari cekcok itu bikin kalian malah makin solid, malah makin hebat gitu. Benar tuh. Ya, benar. Jadi kayak ya dari sisi kelebihan dan kekurangan kan kita saling melengkapi, dan anehnya ya puji Tuhannya gitu ya. Kita tuh kayak ya mungkin lagi diberkati gitu sama Tuhan gitu ya. Ketika proyek 1 beres, itu tuh ada proyek 2 yang masuk gitu loh, yang ngantri gitu loh. Kita tuh udah jalan hampir setahun lebih ya. Enggak, belum setahun bahkan ya. Ini kan belum setahun. Setahun itu gua udah ngerjain total itu 15 proyek. 15, wah gila, luar biasa. Iya kan, bagus dong. Terus gini, memang 15 proyek itu tidak proyek gede semua. Ada beberapa yang proyek kecil-kecil juga ada gitu. Tapi kan apa ya? Gue tuh merasa kayak ketika satu proyek beres, ada lagi yang ngantri gitu loh. Jadi nggak pernah stop nih kerjanya nih, dan gue tuh nggak pernah yang kayak nyari klien bagaimana banget. Jadi dari mulut ke mulut juga. Jadi kayak duit yang nyari lo ya gitu. Sejauh ini sih gue belum bisa bilang duit yang nyari gue sih, karena kan ya siapalah gue lah, belum terkenal gimana. Cuman diamini. Diaminin. Tapi entah kenapa ya kayak semesta lagi mendukung nih Ki. Puji Tuhan. Semesta. Oke, Drew, tapi dibalik semua semesta dan lain-lain kan otomatis ada teman lu juga dong yang dukung. Iya dong. Gimana sih ya Ki ya? Tenang aja dong. Iya dong. Tenang aja dong. Lah kayak lu sekarang restoran lu kemarin butuh buat box delivery, gue bikinin ya kan. Oh iya, benar juga. Thank you ya Drew, tapi nggak cukup gitu doang deh. Nggak cukup gitu doang. Kurang ajar anjir. Minta lebih ternyata ya. Aku supportnya banyak loh. Aku tiap malam berdoa buat keluarga aku sih. Dengan Tuhan yang mana, Win? Kalau lu yang mana ya? Ya Edwin hebat ya sekarang, udah berdoa gitu semenjak kemarin dengar khotbah dari podcast sebelumnya ya. Oh iya emang aku terbuka sekarang, personality aku mau rubah juga sih gitu. Aku nanti omong jorok dan lain-lain. Yo teman-teman, kita pantau ya Edwin Suteja berubah. Nggak usah gitu lah anjing. Ayo guys, komen ya, apakah Edwin Suteja akan masuk ke agama yang mana nih? Wow, masa pilih sih? Jangan nyontek KTP ya. Sekarang tanggal 29 September ya, 29 September nih. Kita lihat ya, kita pantau. Oke.
Apakah dia akan baptis atau mualaf nih? Udah yang lain lu nggak sebutin tuh. Aku nggak ngerti kalau istilah yang lain. Kacau anjir, sumpah ini kacau banget. Oke. Kita belum dengar dari Ricky nih. Oh, Andrew belum selesai. Oh, Andrew Udah. belum beres Andrew. Yang gue bisa sejaman kayaknya Win kalau misalnya enggak. Nah, kita episode selanjutnya aja, oke? Enggak sih, maksudnya ya gue jauh ini sih after tadi balik ke topik ya, afterlife setelah college gitu ya. Ya enjoy aja sih, jalanin aja sih, karena setiap hari, setiap bulan tuh kayak gue nikmatin prosesnya sih dibandingkan hasilnya. Jadi kayak gue enjoy aja sih. Jadi kayak nggak stres juga sih, kayak gue rugi secara nominal, secara waktu, tapi di balik itu tuh gue dapet pelajaran yang super duper Pelajaran yang berharga Iya, banget. ya luar biasa banget. Dan maksudnya satu nih kalau gue boleh kasih tips buat para pendengar pria buyback nih di sana Tips nih. malam Jumat, oke. Semalam ya kan. Ketika lu mendapati suatu masalah, lu jangan simpen sendiri. Lu cerita ke temen lu, cerita ke teman-teman baik lu, dengar dari berbagai perspektif yang berbeda. Karena itu lumayan ngebantu gue. Kayak gue kan lumayan sering ya Win cerita ke lu, ke Ricky tentang masalah gue, kerjaan apa segala macam. Kadang tuh orang lain bisa melihat dari perspektif yang berbeda, jadi kita bisa menyelesaikan masalah secara tepat gitu. Betul. Jadi buat teman-teman kalau misalkan lagi bingung nih, jangan introvert di kamar terus diam, terus sharing ke teman-teman lu kan. Siapa tahu ada sisi positifnya atau nggak sudut pandang dari mereka yang bisa masukkan ke kita. Thank you Gudo. Kata-kata bijaknya luar biasa. Buat lebih gampang, silakan kalian ketik Rex spasi. Udah nggak zaman sekarang respons. Udah nggak zaman. Aku juga itu sih sering kayak misalnya ada yang mau curhat, cuman kayak cewek doang gitu. Kalau cowok mah biarin aja gitu. Kalau lu milih ya emang ya. Milih, jadi yang mau curhat boleh lah ke aku, oke? Pantesan gua telepon nggak pernah diangkat kalau Edwin. Ngeliatnya Ricky, bosen lah Iya, gitu buat ketemu lagi. apa kan? Habisin waktu aja. Benar emang nih. Iya betul. Terus ada lagi bro? Enggak sih kalau Lu udah nggak mau ada sharing lagi. Apa ya? Paling udah sih gitu doang ya mungkin. Nah kalau kalau misalkan Ricky kan, gua ya, ini gua kayaknya bisa apa? Win? Aku buka sedikit dulu. Kalau Ricky kan selama ini kita tahu lu sebagai mucikari kan Ki. Bercanda. Bukan Win. Ricky itu kerjanya pengepul kutu kepala. Wow. Jauh semua anjir. Aduh. Amit. Meski aku keren. Jangan sampai jadi mucikarinya, bolehlah jadi ininya. Malah jadi ininya anjir. Penyedia jasanya. Pemain. Malah jadi jasanya. Kalau gua setelah kuliah tuh mungkin gua ke Bandang sama koko gua ya. Karena koko gua kan ke Bandang. Ke Bandang tuh istilahnya ke bawah gitu, ke bawah sama gua. Oh, ke bawah, kirain beneran ke Bandung. Iya, kan emang dari Bandung. Ke Bandang. Jadi koko gua kan udah dari lama online shop juga, dari sebelum pandemi itu udah online shop. Jadi kalau sekarang kan online shop kayaknya udah bener-bener setiap orang pasti punya online shopnya masing-masing gitu kan kalau sekarang. Karena efek pandemi. Kalau dulu pas gua posisi ke Jakarta, posisi masih di Bandung nih, udah beres kuliah ya. Gue kayaknya nganggur sekitar sebulanan deh, kayaknya sebulan setengah atau 2 bulan lah. Terus diajak sama koko gue ke Jakarta, yuk Ki, gini. Kata gue, di Jakarta ngapain nih, gini. Jadi gue nginep di apartemen koko gue. Sebulan lagi gue nganggur, berarti gue 2 bulan, kurang lebih 2 bulan nganggur gitu. Kayak gue bingung mau ngapain gitu. Terus gue dibawa sama koko gue ke salah satu gudang gitu lah, kayak salah satu gudang gitu ya. Bisa kayak ditaruh di gudang gitu Ki. Apa sih Ki ini arahnya Ki? Wah, kamu nggak kerja apa-apa, kamu beban doang ya. Grosir gitu loh. Ke salah satu gudang grosir gitu loh. Jadi gua ngelihat kayak kiri kanan ada peluang apa nih gitu. Zaman sekarang ada peluang. Pada zaman itu tuh peluangnya lagi gede-gedenya batu akik ya. Tapi itu posisi dipegang sama koko gua yang kedua, dia lagi online shop di batu akik itu. Nah gua
di situ ngelihat kayak anjir banyak banget nih peluang bisa dijualin lagi, ini bisa dijualin lagi, otak Cina gue udah jalan banget gitu kan. Sampai koko gue bilang, Ki nih gue ada stok nih spinner, dulu gue jualan spinner. Oh iya, aku ingat. Jadi nah sebelum gue lulus kuliah tuh gue emang pada saat kuliah gue udah jualan juga, jadi jualan keripik, jualan minuman, jualan apa tuh nasi babi yang tadi Andrew bilang kan. Terus gue jualan terbaik, gue jualan pokoknya mah. Gue jualan spinner. Jadi emang dari dalam gua tuh dari dulu SMA gue jualan sering jualan karena mungkin ke bawah sama orang tua juga kan. Orang tua emang suka jual beli motor, jadi gue ngelihat prosesnya gimana jual beli motor. Oh kayak gini cara nego segala macem, cara nawarin. Jadi gue kayak ke bawah gitu loh, jadi ngelihat dari latar belakangnya gitu. Terus gue sering jualin di kampus kan kayak gitu-gitu. Setelah gue kuliah, gue nyobain nih jualan spinner via kayak gue dulu sempet buka mobil dulu. Kayak gue naruh spinner tuh di belakang mobil, gue bukain terus gue udah mejeng gitu, kayak kan dulu rame banget tuh spinner. Gue mejeng. Oh lu pernah sampai kayak gitu? Ki, itu di jalan apa? Pernah di Cibaduyut, pernah di Singgasana ya. Keren. Kalau kalian orang Bandung gitu kalian apa? Pernah kena razia gitu nggak? Pernah dulu waktu di Dago pernah. Jadi disuruh tutup, jadi gue tutup gitu. Dulu gue tapi kayak gue naik mobil misalkan kayak kalau orang-orang Bandung tahu Singgasana, gue posisinya jualan spinner itu di sebelah kanannya Singgasana banget, jadi ada ruko-ruko, jadi gue berhenti di situ, gue buka belakang mobil, langsung gue displayin tuh spinner posisi pada saat itu lagi lebaran. Jadi sebelum lebaran tuh gue jualan kayak gitu kan. Sebelum buka puasa, jadi orang-orang lebaran kan pada keluar tuh, bukan lebaran ya, apa istilahnya, puasa ya. Pada ngabuburit, anak-anak pada keluar, jadi penuh, ada yang beli ini, ada yang beli itu, ada yang beli ini. Jadi ya puji Tuhan aja gitu, ada yang masuk. Pas Satpol PP datang, Ricky bawa dagangannya kabur, mobilnya ditinggal kan. Iya. Enggak, justru kalau ada Satpol PP datang, gue tawarin, Pak ini lagi musim pas. Bukannya takut malah ini ya. Nawarin anjing. Beli untuk anaknya berapaan? Chinese brand, the real Chinese brand. Tapi waktu di Dago sih dulu pernah. Jadi pokoknya buka puasa gue buka stand kayak gitu, banyak yang beli kan, lumayan. Udah beres jam 6, udah beres tutup jam 6 kan udah gelap tuh, gue tutup, pulang ke rumah segala macam. Terus gue nyobain di Cibaduyut pernah, di Dago pernah, yang dekat Nasi Kuning Dago, seberangnya Boromius. Seberang Boromius itu udah jalan, nah gue buka mobil di situ. Terus ke tempat orang-orang yang lagi lari juga, gue pernah di mana ya lagi lari, gue lupa. Di Sabuga gitu kalau nggak salah ya. Nah gue pernah buka juga, ya puji Tuhan ada yang beli 1, 2, 3, karena dulu mah kan harganya satu spinner bisa 50 ke atas kan. Kalau sekarang mah aduh udah nggak laku lah. Iya, anjir GG sih lu bisa sampai dari situ gitu sih. Jadi kayak gue juga jualan kayak gitu semuanya awalnya dari koko gue, ide-idenya, Ki lu nyobain jualin ini, Ki nyobain jualin ini. Gue jual bracelet juga, gue dulu jual juga korek api yang laser. Iya ada aku ada beli lagi. Ada nggak ya? Lu udah beli ya, Win? Iya kayaknya sama Ajun deh beli waktu itu ya. Beli ya, benar. Pokoknya korek api laser, kalau kalian dulu pernah lihat korek api laser tuh yang nyunut apinya tuh tajam, laser keren gitu. Sampai ada listrik-listriknya gitu. Nah, itu gue itu jiwa apa kekanakan-akanku naik gitu. Buat kejailin ya, Win, bahaya juga sih. Jadi waktu itu bakar rumah. Oh enggak. Gila, bahaya banget, Win. Bahaya banget sih. Gara-gara Ricky dong. Ya. Dari situ terus akhirnya kan mungkin udah surut zamannya spinner, dan ini gue ngeliat di Jakarta, aduh apa ya, gue interior tapi kok kayak jauh dari situ gitu kan. Terus kok gue kebetulan pindah ke Tangerang. Ternyata di Tangerang tuh ada pusat furniture. Kalau kalian tahu lah pusat furniture yang di Alam Sutra pasti tahu kan, gue nggak sebutin lah di sini. Nah gue info, Ki lu jualan aja ini gini. Gue lihat ke sana, wih banyak banget nih peluang bisa dijualin. Akhirnya gue nyobain upload 1, 2, 3, 4. Seminggu nggak ada order. Tapi di minggu kedua tiba-tiba cetring, satu pesanan baru. Di situ gue langsung gitu kan, pecah telur kok gue bilang kan. Apa Ki ordernya? Ini gue nyobain beli ke store-nya kan, gue lihat store-nya
gue beli, gue packing dengan rasa bangga gitu. Padahal cuma satu ya, padahal sebenarnya banyak banget saingan yang udah belinya bertroli-troli. Cuman gue di situ bersyukur aja, kayak gue baru seminggu upload tapi ada orang yang nyantol ke gue gitu. Karena kan gue mikirnya kerja di Jakarta kerja apa nih gitu kan. Gue tipikal orang yang gue tadi bilang kalau misalkan gue keluar kuliah tuh gue nggak mau kerja di orang lain gitu. Bukannya gimana, karena gue tipe orang yang pengen jual sendiri gitu, nggak mau yang disuruh-suruh sama orang gitu. Kalau gue tipe gue, jadi gue pengen menciptakan sesuatu lah walaupun online shop sendiri. Jadi gue pengen ngembangin toko gue sendiri. Gue upload 1, 2 sampai ratusan, sampai ribuan, sampai akhirnya banyak lah, sehari bisa 20, 30, 50. Bahkan yang paling rekor itu di 188 transaksi paling rekor pada saat itu. Pada saat itu ya gue kayak ngerasa anjir, Tuhan, puji Tuhan kata gue tuh. Gue bersyukur banget ya. Pada saat itu mungkin karena lagi naik karena pandemi juga, itu karena awal-awal pandemi tuh gue naik banget online shopnya, karena mungkin store-nya ditutup, nggak boleh, jadi otomatis yang online yang bekerja gitu. Online yang bekerja, jadi benar-benar kewalahan lah itu. Pada saat itu kewalahan sampai susah juga sih making segala macamnya, karena kan barang yang gue jual kan barang-barang furniture ya. Jadi agak susah juga gitu packagingnya. Tapi itu salah satu yang menurut gue jadi challenge buat gue ya, kayak gimana cara packing ini supaya nggak pecah, gimana cara ngebubble ini, ngedus ini supaya volumenya pas dikirim tuh nggak lebih gitu. Jadi kayak oh gue ngerti, jadi makin ngerti gitu tentang online shop gitu. Pada saat pandemi orang-orang udah mulai bergerak jualan online, makin sini saingannya makin gede banget. Jadi gue ngerasa, oh gue nggak bisa jualan ini doang. Terus gue ngeliat ada peluang nih. Kalau gue tipikal orang kalau misalkan, wah ini ada peluang ini, kayaknya gue nyobain deh, bakar dulu, bukan bakar, digoreng dulu kata gue. Kayak masker, dulu gue jual masker juga, Win. Dulu, kan jual masker juga. Pandemi ya. Pas awal-awal pandemi, masker lagi susah nih. Pengulung masker. Oke, dia salah satu penimbun masker terbesar di Indonesia ya. Buat polisi yang mau nangkap, kita bisa kerjasama, oke? Nggak. Tapi ada ceritanya juga masker nih ya. Kayak masker gue waktu awal pandemi, wah masker lagi dicari nih. Di daerah gue masker masih 25.000 satu kotak, masih murah banget. Terus gue iseng coba gue jual di e-commerce gue juga, yang di e-commerce furniture ini gue iseng. Pas gue lihat, cetring, anjir, harganya yang gue di up jadi 85, orang beli 5 biji 5 box kata gue teh. Wah, harga 85, gue modal 25, gue jual dengan harga segitu, orang masih mau. Coba gue iseng, gue naikin lagi jadi 125, gue naikin lagi jadi 200.000, gue naikin lagi jadi 250, sampai 250.000 itu orang banyak yang beli. Gue mikir kayak anjir ini lumayan nih. Mungkin itu gue salah juga ya, karena mungkin memahalkan masker pada saat itu gitu ya. Cuman karena mungkin otak guanya udah jualan, jadi ya sah-sah aja, karena nggak cuma gua dong yang jual gitu. Sampai gua nyari di Bandung, gua nyari di Jakarta, di mana gua cari gitu masker. Jadi sorry buat zaman dulu gitu, karena kan namanya kita hidup di Jakarta gitu kan, butuh uang gitu kan. Gitu, apalagi butuh uang sendiri gitu ya. Betul, dari situ. Nah, ada cerita juga dari gara-gara masker ini nih. Gue cerita ke bokap gue nih, jualan masker di Bandung gini lagi dicari nih, gini kata gue. Bokap gue jadi ikutan jualan masker juga nih, karena mungkin cuannya enak ya, mungkin misalkan sekarang kan makin lama makin naik tuh, modalnya jadi 100, jadi 150, dijual jadi 200, jadi untung 50, lumayan lah. 200 dijualnya gitu kan. Terus jual sampai bokap gue tuh, mungkin gue bilang, Ricky mah mau stop deh kata gue mau stop jualan masker udah, karena ada yang kasus penimbun masker itu tuh. Jadi di situ gue jadi kayak agak deg-degan, karena kan di situ kan modal juga kan. Gue jadi deg-degan gitu. Kata gue mau stop takut gimana. Tapi bokap gue nggak mau stop, dan terjadilah gara-gara nggak mau stop, karena keserakahan itu mungkin kita jadi diingetin ya sama Tuhan ya, kayak lu tuh nggak boleh serakah. Ini kan orang-orang lagi nyari masker, masa lu ditimbun terus harga lu jual mahal gitu ya. Akhirnya karena bokap gua nimbun masker terus jualin masker, akhirnya bokap gua kecelakaan dan kepalanya bocor gitu. Oh iya, sempat. Gara-gara nyari masker itu. Nah, gara-gara nyari masker itu mungkin kurang makan, kurang istirahat, vertigonya jadi kambuh, jadi jatuh dari motor, belakangnya ada mobil truk, untung nggak kegeleng. Kalau kegilas kayaknya udah gua nggak bisa ngomong lah. Dari situ gua langsung bilang, di sini ada pembelajaran buat kita.
Jadi nggak boleh serakah lah kalau misalkan dalam suatu hal tuh nggak boleh serakah. Kalau misalnya udah cukup ya udah cukup. Makanya Ricky bilang gue udah nggak mau jual lagi masker, udah cukup lah kata gue. Karena bener juga dipikir-pikir kalau kita butuh masker, posisi kita lagi butuh masker, kita lagi nggak ada uang beli masker mahal, kasihan juga dong orang-orang yang kecil kan. Jadi gue kayak udah ngerasa kayak aduh ini gue kayak menikmati apa ya, derita orang lain gitu, dimana orang-orang lagi naik-naiknya pandemi sedangkan gue malah meng-up harga masker. Gue di situ kayak udah stop gue nggak mau. Dan bokap gue juga iya bener ya, kita tuh nggak boleh serakah. Kalau misalkan serakah ujung-ujungnya sama Tuhan dihabisin juga duit untungnya gitu istilahnya. Jadi untung dari masker itu tuh buat biaya operasi jadinya gitu. Jadi sia-sia gitu, nol gitu jadinya. Nah, dari kejadian itu ya gue mikir jadi kita nggak boleh serakah gitu. Jadi orang kalau misalkan ada kerjaan orang lain ya kita nggak boleh ngambil kerjaan orang lain itu. Misalkan kayak interior Andrew nih, misalkan ada orang lain nih temen lu sama lu diambil aja, nggak bisa gitu karena enggak. Setiap orang mah kan rezekinya udah masing-masing gitu kan. Dan ya pastilah Tuhan mah nggak bakal ngasih yang sama sekali nol gitu, nggak ada, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya aku ambil proyeknya Andrew, otomatis jadi rezeki aku dong. Ya tapi kan itu jatuhnya ya lu sama Andrew pertama pecah, bener kan? Nggak peduli. Pertama pecah. Yang penting cuan. tapi bener sih Ki, maksudnya gue juga sempet lah ada kejadian yang memang ternyata orang terdekat gue ngambil proyek gue nih secara nggak langsung gitu ya. Dan maksudnya jelas-jelas itu proyek harusnya ke gue tapi diambil sama dia. Wah, siapa tuh? Adalah spill dong kakak, spill dong. Nah terus gue awalnya juga kayak ngerasa kayak ih kok nyebelin banget ya nih orang kok ngambil rezeki orang gitu kan, sampai kasarnya ya gue agak ngomong sumpah-sumpahin lah kayak lihat aja nanti deh apa maksudnya kena karmanya apa gimana gitu ya. Cuman entah kenapa ya gue kayak narik ucapan gue sendiri gitu loh, kayak udah deh biarin deh, mungkin memang rezekinya lagi ke dia aja gitu kan, bukan ke gue gitu kan. Jadi gue juga kayak ya udah akhirnya tutup mata. Gue akhirnya sekarang kalau misalkan ada orang yang ngambil kerjaan gue gitu ya, gue nggak pernah kayak rasa apa ya diambil gitu kerjaannya, karena gue sendiri udah mendapatkan kerjaan tuh dari hal-hal yang tak terduga gitu Ki, yang tadi gue bilang. Justru dengan lu disenggol sama orang ya, disenggol dong gitu kan sama orang diambil ya. Justru lu bakal dapet rezeki yang lebih sih menurut gue. Biarin orang lain kayak gitu mah biarin, karena itu mah dosanya dia, urusan dia, ya udah gitu, cukup tahu aja gitu istilahnya. Betul. Jadi Win sekarang silakan ambil proyek gua Win biar gua dapat rezeki lebih. Dan aku yang tanggung dosa-dosanya gitu kan. Iya. Berarti kita kerjasama. Ngomongin itu adalah lu. Berarti gini aja sih dulu kita bertiga lah ya, kita kerjasama aja. Andrew ada proyek, kita berdua ambil Ki gitu. Nanti kita untungnya bagi-bagi gitu, gimana? Oh iya benar-benar kan muter di 3 orang aja ya berarti untungnya. Iya, jadi ya yang hoki-hoki itu kita kibulin gitu, oke? Kacau anjir, sumpah. Emang. Iya sih, habis dengar Ricky cerita gitu soal kisah suksesnya jual-jual barang gitu. Oh enggak. Kalau misalkan dibilang sukses mah enggak jauh dari kata sukses, karena mungkin karena setelah pandemi turun jadi biasa aja gitu, karena udah banyak banget orang yang jualan online shop. Jadi ya enggak maksudnya sih. Maksud aku sih sebenarnya ya suksesnya tuh lu udah berproses gitu. Itu kan ya, lu berproses. Ya sukses itu suksesnya kan relatif sebenarnya. Nah, cuman kalau lu udah berproses otomatis lu sukses gitu. Jadi sekarang kayak nyobain gara-gara ada platform baru nih, TikTok Shop lagi kenceng-kencengnya nih. Gue nyobain update di TikTok. Ada juga nih teman gue yang beli 1, 2 gitu kan, ada yang beli luar biasa. Iya, itu ternyata kita. Pas gue lihat Edwin beli. Oh, yang beli kalian gitu ya pas lagi live gitu kan. Wah, gue lihat wah ada yang beli nih, pas ngelihat oh kalian yang beli, tapi sesama teman yang saling support lah. Thank you loh. Iya, dengar cerita lu gitu juga aku jadi pengen jual diri. Maksudnya jual barang-barang bagus sih gitu. Barang-barang bagus gitu, maksudnya kan bagus gitu. Oh ya, barang lu bagus Win. Iya dong.
ininya ya, peluangnya maksudnya kan. Iya, peluangnya gede, lalu dia agak agak keras. Panjang kan Win kontraknya. Keras, ya batangnya udah nggak tahu mau kemana lagi. Nggak bisa dikelak lagi. Iya, nggak bisa dikelak. Ya kalau ya pokoknya intinya kalau gua agak panjang ya, sorry aduh ini jadi agak kepanjangan. Jadi kalau misalkan Nanti kita potong semua. Gua jadi Enggak ini file bakal korup kok. serius korup. Enggak dong. Halo, kalau korup gua mulut gua udah berbusa. Terus podcastnya gagal teman-teman. Ya intinya gua online shop setelah dari kuliah. Online shopnya namanya RR Home Shop, ada di Bukalapak, ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.id, Blibli. Sekarang ada di TikTok Shop juga gitu. Oke. Ya gitu sih. Beli. Ini Sama- apa? Ini kita podcast sekaligus ajang promosi brand-brand kita sendiri ya, walaupun Iya, yang boleh, nonton ya cuma Boleh, sedikit boleh. gitu. Sama dikit lagi Wendro, sorry. Gua keduanya properti, jadi kalau ada yang lagi nyari properti bisa hubungin. Wow, semua dagangan Semua dagangan dikeluarkan. Soalnya ini hidup di Jakarta keras, Bro. Iya sih. Oh, by the way, guys, aku juga vokalis live music. Aku bisa isi acara wedding. Suara lu Aku kayak gitu nggak ada yang percaya, fotografi Win. dan Coba videografer. coba Nyanyi sedikit ya. Oke Coba, ya. Raihan coba boleh. Begitu sulit. Oke guys, sampai sini dulu ya guys. Oke teman-teman, sampai sini dulu podcast kita hari ini ya. Thank you yang Maksudnya udah bisa aja dulu gitu loh, jalanin dulu. Thank you yang udah report ya. Nggak dukung anjing teman-teman. Bye bye. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Sampai ketemu di File podcast korup fix. episode 4. Bye bye. Itu sulit. Lupakan Rehan. Anjing. Beres. Beres, oke, aku stop recording 1, 2, 3.